Sebelum saya mulai presentasi saya ingin mengingatkan ke teman-teman, webinar hari ini akan membahas topik-topik sensitif seperti pemerkosaan, pelecehan seksual, pedofilia, pengabaian anak, dan passive suicidal thought atau ide bunuh diri pasif. Jika topik-topik ini dirasa terlalu berlebihan untuk teman-teman, saya tidak merekomendasikan teman-teman untuk lanjut menonton webinar ini. Silakan matikan Zoom-nya, tutup laptop, bikin kopi atau teh, dan kerjakan aktivitas lain yang membuat teman-teman bahagia. Oke, saya mulai. Alunan suara biola menyenandung dari sebuah warung. Seorang anak laki-laki SMP kelas 8 tampak sedang menjaga warung sambil bermain biola. Neneknya yang biasa menjaga warung itu meminta si anak laki-laki untuk menggantikannya sementara waktu. Anak laki-laki itu agak malas menjaga warung karena dia tidak hafal dengan letak dan harga barang. Neneknya berpesan, "Nenek mau ke belakang dulu. Pintu warung tidak tutup setengah, jadi nggak ada orang yang bakal ngira kalau warung ini buka. Kamu tunggu aja. Kalau ada orang, panggil aja nenek ya." Si anak laki-laki mengiyakan permintaan neneknya. Dia menutup pintu warung yang menghubungkan dengan ruang makan di rumahnya. Dia tidak ingin kalau suara biolanya masuk ke dalam rumah dan mengganggu ayah ibunya yang sedang makan di ruang sebelah. Nggak apa-apa deh, lagi pula di jalan depan sepi, nggak ada orang, nggak bakal ada yang dengar soal suara biolaku jelek. Aku main biola sambil jaga warung aja, biar nggak bosen. Begitu pikir si bocah. Lagu-lagu minuet dari Boker ini yang terdengar sumbang menggema dari warung yang mirip dengan toko sembako ini. Tiba-tiba, suara permainan biola si bocah SMP ini berhenti dan tergantikan dengan suara motor gede. Ada seorang pembeli yang datang. Pembeli ini badannya besar, posturnya seperti polisi atau satpam dengan perut agak buncit yang khas. Rambutnya pendek dan kelihatan ada keriput-keriput kecil di wajahnya. Mungkin bisa dibilang ini om-om yang sudah di akhir umur 30-an. Oh iya, ini pelanggan itu. Dia udah kenal sama nenek. Beberapa kali pelanggan ini datang ke warung akhir-akhir ini. Dia cepat akrab sama nenek karena dua-duanya fasih bahasa Padang. Mengingat tidak banyak orang Minang di sekitar komplek, mungkin karena itu nenek jadi ngerasa kayak lagi ketemu keluarga jauh di tanah rantau. Melihat seorang pembeli datang, si bocah SMP menanyakan barang apa yang mau dibelinya. Tapi om-om ini aneh. Jawabannya berputar-putar. Bicaranya tidak jelas dan nggak berhenti-berhenti. Sebenarnya bocah SMP ini udah mau panggil neneknya aja. Tapi dia bingung harus potong omongannya di sebelah mana ya. Tiba-tiba ada pernyataan aneh yang keluar dari mulut om-om ini. Katanya, "Kamu tinggi ya? Cocok kalau jadi polisi." Aneh, karena badan bocah ini super kurus. Jadi tidak mungkin juga jadi polisi. Dan tidak ada pernah yang bilang seperti itu sebelumnya. Tapi kalau kamu jadi polisi, kamu harus nggak punya varises. Kamu punya varises nggak? Kata si om. Si bocah SMP coba ingat-ingat lagi, apa itu varises? Yang dia tahu, varises itu pembuluh darah yang menonjol di sekitar kaki dan betis. Persis kayak varises yang ada di kaki neneknya. Iya, iya, varises yang itu. Tapi maksud saya bukan yang itu. Varises yang ada di situ loh, kata si om sambil mengisyaratkan bagian area kemaluan si bocah. Eh, nggak ada sih Pak, kayaknya. Jawab si bocah ragu. Ini pertama kalinya dia dengar varises ternyata tidak cuma di kaki. Coba, Anak SMP nah, ini tidak tahu apa-apa soal itu, karena pendidikan dikasih. seks yang dia dapat cuma bersumber dari pelajaran biologi di sekolah. Kalau kalian kira, tapi kan bisa cari tahu sendiri di internet. Sayangnya bocah SMP ini baru punya HP pribadi kelas 2 SMA ketika umurnya sudah 17 tahun. Jadi yang kalian dengar ini adalah cerita bocah SMP yang benar-benar polos.
tidak punya HP, tidak tahu tentang seks, tidak tahu tentang pornografi online, tidak tahu apa itu masturbasi, bahkan soal konsep mimpi basah pun juga masih abu-abu. Dia tidak pernah melihat sperma keluar dari kemaluannya sendiri sebelumnya. Sini-sini, coba Om cek ya. Kamu ada varises nggak di situ? Kata si Om yang tiba-tiba meremas kemaluan si bocah SMP tanpa ragu. Kagetkah si bocah? Tentu saja kaget. Dia langsung tersentak mundur. Nggak apa-apa, nggak usah malu. Kan kita sama-sama laki-laki. Masa malu? Kata si Om yang makin keras meremas kemaluan si anak SMP ini. Bocah SMP ini bingung. "Ah, ini mesti gimana ya? Tapi benar kata si Om, aku kan laki-laki juga, nggak boleh malu. Toh ini udah kenal sama nenek, jadi aman kok. Abis ini aku panggil nenek aja lah, nggak apa-apa." Begitu pikir si bocah. Bingung, diam, shock, tapi juga badannya bereaksi. Makin lama kemaluannya mengalami ereksi. Antara reaksi badan dengan reaksi mental tidak sejalan. Jadi bingung juga harus memutuskan apa. Apalagi bocah SMP ini tipe anak yang susah bilang tidak ke orang lain. Tiba-tiba si Oh membuka resleting celananya dan mengeluarkan penisnya. Dan kemudian terjadilah aktivitas seksual yang biasa dilakukan ketika suami mencampuri istrinya. Bedanya, kali ini om-om berumur 30 tahun lebih yang mencampuri anak SMP berumur 13 tahun. Si bocah bilang kepada saya, "Tolong, jangan diceritakan lebih detail aktivitas seksual seperti apa yang dimaksud. Aku malu." Saya mengiyakan permintaan bocah ini. Yang bisa saya ceritakan sedikit lebih jauh hanyalah bocah SMP itu merasakan sakit yang bercampur dengan nikmat badan hingga akhirnya dia orgasme. Dan untuk pertama kalinya dia melihat secara langsung sperma yang keluar dari kemaluannya. "Kamu udah sering ya begini? Punyamu ada bulunya nggak? Lebet nggak di sana?" Begitu ucap si Om setelah persetubuhan itu selesai dilakukan. Dia berulang kali mencium pipi dan memeluk si bocah. Setelah orgasme, si bocah mulai bisa berpikir lurus kembali. Badannya sudah tidak terasa seperti dihipnotis lagi dengan kenikmatan seksual. Karena dia tersadar bahwa tidak akan ada orang dewasa yang cukup waras untuk melontarkan pertanyaan itu sambil mencium-cium orang lain, kecuali dia orang mesum. "Pak, maaf Pak, saya agak sakit kepala. Kepala saya pusing. Saya masuk dulu ya. Saya panggil nenek aja," ucap si bocah yang mencoba bersilat lidah. Dia masuk ke dalam rumah, melewati ruang makan yang menempel dengan warung. Ada ayah ibunya di sana yang sedang makan. Bocah SMP itu langsung mencari adiknya. "Adek, dek, sini dulu ke kamar kakak. Kakak mau cerita, tapi kamu jangan bilang ibu. Ambilin kakak minum, ambilin kakak minum." Alih-alih bercerita, bocah SMP itu hanya menangis dan terus menangis. Apa yang harus dia ceritakan ke adiknya yang baru kelas 6 SD? Gelas yang dibawakan hanya akhirnya tumpah ke badannya. Selang beberapa lama, akhirnya ibu si bocah masuk ke kamar. Dia penasaran, kenapa dari dalam kamar terdengar suara tangis dan jeritan si adik. "Kak, kakak kenapa? Kakak kenapa, Kak?" Ini adalah cerita Arjuna Ataka Laksana, seorang bocah SMP kelas 8 yang diperkosa oleh tetangganya di warung rumahnya sendiri. Di waktu yang sama, saat dia diperkosa, ada ayah ibunya yang sedang sarapan di ruangan sebelah, yang hanya terpisahkan oleh sebuah pintu yang tertutup. Halo, nama saya Arjuna Arka Laksana. Teman-teman bisa panggil saya Juna, tapi ini bukan nama asli saya. Ini nama samaran.
Arjuna itu berarti putih, bersih, bersinar terang seperti perak. Dan Arka itu adalah nama lain dari Dewa Surya. Saya mengambil nama ini karena saya berharap saya bisa menjadi matahari yang bersinar terang. Karena nama asli saya memiliki arti malam yang gelap. Saya sudah lelah melihat kegelapan malam di hidup saya. Saya juga ingin melihat matahari. Bessel van der Kolk, seorang psikiater dari Amerika, menulis buku The Body Keeps the Score. Di dalam buku ini, dia menjelaskan ada satu penelitian yang melibatkan anak-anak korban kekerasan seksual. Jadi, anak-anak ini diverifikasi dan dicatat traumanya, dan setelah tumbuh dewasa, mereka ditanya tentang traumanya. Anehnya, mereka tidak ingat sama sekali bahwa dulu mereka pernah dilecehkan. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena mereka mengalami yang namanya disosiatif amnesia. Apa itu disosiatif amnesia? Menurut psikolog Emma McAdam di kanal YouTube-nya, dia menceritakan bahwa otak itu mempunyai kemampuan memblokir memori tertentu karena tidak bisa memproses emosi dari kejadian yang terlalu mengejutkan. Ini yang terjadi pada saya. Di hari itu, saya merasakan terlalu banyak informasi dan emosi yang baru saya rasakan. Ada rasa sakit, ada rasa khawatir, ada rasa nggak enak, takut tidak sopan. Tapi badan saya juga bereaksi, merasakan nikmat. Sehingga saya pun juga bingung bagaimana harus saya mengontrol kejadian itu. Dan lebih-lebih lagi saya sampai orgasme. Saya saat itu berpikir bahwa ini bukan pemerkosaan, ini salah saya yang mau, karena badan saya bereaksi. Ini aib saya ingin melupakan ini, saya ingin menutup memori ini dalam-dalam. Akhirnya saya benar-benar tumbuh seakan-akan lupa dengan trauma saya. Dan ini diperparah dengan orang tua saya yang meminta saya diam dan merahasiakan ini. Di hari itu, setelah persetubuhan itu selesai, saya langsung menceritakan kepada orang tua saya apa yang terjadi sedetail-detailnya. Tapi mereka minta saya diam dan jangan menceritakan ini ke kakak dan adik saya. Saya menurut apa kata orang tua saya. Tapi lama-lama saya mulai teringat kembali trauma saya. Semakin bertambahnya umur, semakin saya paham dengan apa itu pendidikan seks. Saya mulai punya HP pribadi dan bisa cari tahu lagi sendiri semuanya. Dan semakin saya bertambah umur, rasanya saya seperti sedang mengupas lapisan bawang. Setiap informasi baru seperti sebuah tabir yang baru yang terbuka untuk saya. Dan makin lama, makin menuju inti dan terkuak kebenarannya. Saya mulai belajar apa itu konsen, apa itu pemerkosaan, dan perbedaan dengan hubungan suka dan sama suka. Dan saya sadar bahwa saya adalah korban pemerkosaan. Di sekitar umur 20 tahunan, saya sepenuhnya sadar di saat itu. Tapi yang lebih menyakitkan adalah saya sadar bahwa ternyata orang tua saya tidak ada bedanya dengan pelaku. Mereka mengobjektifikasi saya. Apa maksudnya? Pelaku mengobjektifikasi saya karena menganggap saya adalah benda, benda pemuas hawa nafsu seksual. Sedangkan orang tua saya, mereka meminta saya diam. Saya merasa seperti meja atau objek yang tidak punya suara di rumah. Saya melihat kembali ke masa kecil saya, bagaimana orang tua saya mendidik saya, membesarkan saya. Dan saya sadar bahwa saya benar-benar tidak punya suara di rumah ini. Saya dididik untuk patuh, tidak boleh bertanya, tidak boleh melawan. Apa kata orang tua harus dituruti. Bahkan ketika saya meminta tolong pun, itu bukan hal yang penting. Lama-kelamaan, karena saya menyimpan ini di sekitar umur 20 tahunan, hal ini memberi dampak saya. Saya depresi. Saya lulus kuliah di tahun 2022 dengan cum laude, tapi saya kehilangan alasan hidup saya. Saya merasa bahwa keberadaan saya tidak diinginkan oleh orang tua saya. Saya tidak dicintai, saya tidak bernilai, saya tidak berharga, saya kehilangan kepercayaan diri saya. Dan saya mengalami gejala yang namanya anhedonia atau ketidakmampuan merasakan kebahagiaan. Di saat itu bahkan kebahagiaan sesederhana makan itu pun juga tidak bisa saya rasakan.
Rasanya mulut itu kebas, dan saya mempertanyakan bahkan saat itu, kenapa manusia harus makan? Apa fungsinya makan? Saya kehilangan alasan untuk hidup. Sesimpel saya kehilangan alasan untuk makan. Lama-kelamaan saya melakukan penarikan diri secara ekstrim dari kehidupan sosial. Ini yang disebut sebagai hikikomori, yaitu suatu fenomena sosial di Asia Timur berupa pengurungan diri di rumah atau di kamar dalam jangka waktu yang lama karena telah merasa gagal dalam hidupnya. Bedanya dengan saya tidak melakukan ini secara benar-benar 100% berturut-turut, tapi secara on and off. Ada periode-periode di mana saya berani keluar rumah, tapi ada periode di mana saya bahkan keluar kamar saja tidak berani karena saya takut bertemu orang tua saya takut bertemu tetangga, saya takut bertemu teman, saudara, saya takut dihakimi. Saya menghapus jejak hidup saya, baik di sosial media ataupun di dunia kenyataan. Lama-kelamaan saya mengalami yang namanya passive suicidal thought, atau keinginan untuk tidak melanjutkan hidup, tapi tidak secara aktif mencari cara mengakhiri hidup. Saya menjadi yakin bahwa saat itu saya akan mati di umur 30 atau sekitar 33 tahun. Entah keyakinan apa dan bagaimana keyakinan itu datang, saya pun juga bingung. Dan saya pikir saya hanya perlu tidur setiap harinya, menunggu jadwal kematian saya di umur 30. Tapi badan saya tidak bisa berbohong, karena lifestyle saya tidak baik, tidak bagus. Lama-lama saya mengalami namanya komplikasi kesehatan. Punggung saya bengkok karena tidur terlalu lama. Usus saya iritasi, mengalami radang karena jadwal makan saya tidak teratur. Dokter bilang penyakit ini juga diperparah karena stres berlebihan. Dan kalau ini terus berlanjut, lama-lama radang usus ini akan berubah menjadi kanker usus. Saya mulai bertanya ke diri saya, apakah iya saya harus mati dengan cara yang menyedihkan seperti ini? Stres hingga akhirnya punya kanker dan kemudian harus dirawat di rumah sakit menjalani kemoterapi, menunggu kematian saya di atas ranjang rumah sakit. Apakah itu yang saya mau? Saya pikir, kalaupun saya harus mati, saya tidak ingin mati dengan cara yang menyedihkan seperti ini. Saya ingin merasakan kembali yang namanya kebahagiaan. Sesimpel bahagia dari makan. Saya bertanya kepada diri saya, bagaimana supaya saya bisa bangkit? Bagaimana saya supaya bisa sehat? Saya mencoba mindfulness, mencoba bertanya kepada diri saya, apa perasaan saya hari ini? Dan perasaan yang paling mendasar yang saya rasakan di hari itu adalah saya lapar, saya ingin makan. Sudah lama saya tidak makan. Sudah lama saya tidak bisa menikmati kebahagiaan sesimpel kebahagiaan dari makan. Setidaknya saya ingin, kalaupun harus mati, saya bisa merasakan makanan yang enak. Akhirnya saya mulai menjaga pola hidup sehat. Saya mulai makan teratur karena kata dokter, kunci dari radang usus ini adalah kamu harus makan di jadwal yang teratur. Tapi saya tetap tidak bisa merasakan enak dari makan. Tetap tidak tahu apa itu bahagianya makanan. Akhirnya saya bertekad, kalau misalnya saya tidak bisa menemukan kebahagiaan, rasa yang bisa membuat saya bahagia, saya akan mencari rasa itu sendiri. Saya akan buat makanan saya sendiri. Dan ternyata memasak itu menjadi pilihan saya. Dan memasak itu magical. Saya sadar ketika memasak bahwa manusia itu paling bahagia ketika dirinya membuat sesuatu atau menghasilkan sesuatu. Dan pelan-pelan saya mulai bisa merasakan kembali apa itu bahagia. Saya bahagia bukan karena saya bisa makan makanan yang enak, tapi justru ketika saya memasak, saya sadar bahwa saya bukan batu, saya bukan meja yang tidak punya suara, tidak punya keahlian, tidak punya nilai. Saya adalah manusia. Saya punya keahlian, saya bisa bermanfaat, setidaknya untuk diri saya sendiri. Dan karena saya mulai masak, saya harus tidur dan bangun di jam yang sama, supaya pagi-pagi saya bisa punya waktu untuk masak. Karena sudah bangun pagi-pagi, biasanya saya selingkan dengan jogging, stretching, olahraga, atau pergi ke masjid.
Ini yang dinamakan self-love dan self-care. Mengobati hati yang terluka itu dimulai dari fisik terlebih dahulu. Dan saya mempunyai motto bahwa mental saya boleh rusak, tapi badan saya jangan sampai ikut rusak. Setelah menata kembali fisik saya harus menata kembali mental saya. Dan ada dua hal yang harus menjadi concern, yang harus menjadi pertimbangan saya. Bahwa yaitu, ini bukan salah saya, dan kalau bukan salah saya, salah siapa? Ini bukan salah saya, karena baju yang saya pakai di hari itu tidak mengundang sama sekali. Baju yang sangat jelek, jahitan di pinggirnya sudah lepas, bajunya tipis, dan warna celananya pun juga sudah luntur. Hari itu saya belum mandi, dan bau badan saya sangat bau sekali. Ini sepenuhnya salah pemerkosa saya. Orang mesum yang tidak akan melihat apa yang dipakai di orang lain. Dia hanya mesum, dan itu salah dia. Ini bukan salah saya tidak mengingatkan ini, tapi kenapa saya sampai orgasme? Kenapa saya tidak meminta tolong padahal pertolongan itu dekat? Apakah benar bahwa saya benar-benar menginginkan aktivitas seksual itu di hari itu? Ini bukan salah saya karena diam bukan berarti mau dan konsen. Ada tiga respons dari korban pelecehan seksual. Yang pertama yaitu fight, berontak, flight, kabur, freeze, terdiam karena otak tidak mampu mengolah informasi baru dalam jumlah banyak sekaligus. Di hari itu saya bingung, ini apa, ini kegiatan apa, apakah benar ini memeriksa varises? Kalau tiba-tiba saya memanggil orang tua saya, apakah saya terlihat tidak sopan? Apakah saya salah? Apakah saya benar? Saya tidak tahu di hari itu. Dan otak saya tidak mampu memproses semuanya dan hanya bisa terdiam. Ini bukan salah saya, karena respons badan itu tidak mewakili respons mental. Seorang pendidik seks Emily Nagoski di sebuah TED Talk berbicara bahwa kamu bisa melakukan aktivitas seksual tertentu, badanmu merespon, mengalami ereksi, dan segala macamnya, tapi di saat yang sama, kamu tidak menyukai itu. Karena respons badan itu adalah respons biologis, sedangkan respons mental itu adalah respons psikologis. Ereksi dan sebagainya itu adalah respons biologis, respons yang wajar. Dan kamu yang menolak itu adalah respon psikologis. Perbandingannya seperti ini. Bayangkan ada orang yang mengelitik kamu. Dan kamu tertawa karena orang ini mengelitik kamu. Tapi di saat yang sama kamu bilang, udah dong, jangan, geli. Kamu menolak. Menolak itu adalah respons mental. Tapi kamu tertawa itu adalah respons badan. Keduanya belum tentu beriringan bersamaan. Ini bukan salah saya, karena anak-anak dan remaja tidak punya kapasitas kognitif untuk memberikan konsen. Seorang psikolog, Emma McAdam di kanal YouTube-nya mengatakan bahwa hal yang wajar jika anak-anak korban pemerkosaan merasakan terangsang atau bersemangat karena bagian otak manusia, yaitu prefrontal cortex, di anak-anak bagian ini belum sepenuhnya berkembang. Padahal bagian ini adalah bagian yang bertanggung jawab untuk menentukan baik, benar, salah, jahat, atau segala macamnya. Ini adalah bagian pembuat keputusan. Makanya anak-anak itu kadang membuat, anak-anak dan remaja itu kadang membuat perlakuan-perlakuan yang sulit kita mengerti. Ini kan salah, nah kenapa kamu melakukan ini? Sesederhana mereka tidak paham. Jadi sekalipun anak-anak itu memberikan konsen, konsen anak-anak dan remaja batal. Kalau bukan salah saya, salah siapa? Salah pemerkosa itu. Tapi saya sudah tidak tahu kemana pemerkosa itu pergi. Dia pindah rumah dan saya juga sudah tidak mengingat wajahnya dengan jelas. Kepada siapakah saya harus meminta pertanggungjawaban? Apakah kepada orang tua saya? Karena mereka meminta saya diam. Sampai hari ini, sampai detik ini, ayah saya berpura-pura tidak tahu. Dia tidak pernah mengajak saya
mengobrol, minta maaf atau segala macamnya perihal urusan ini. Di Agustus 2024, karena saya sudah stres, saya akhirnya mencoba mengajak ibu saya mengobrol bahwa saya punya masalah ini. Tapi begitu kagetnya saya, di malam itu ibu bilang, ibu tidak tahu, ibu tidak ingat bahwa itu pernah kejadian. Ibu saya melupakannya. Dia tidak menganggap bahwa ini adalah hal yang penting. Di hari itu saya memukul ibu saya karena saya yang terlalu marah. Dan saya bilang ke ibu saya, andaikan aku terlahir sebagai anak perempuan, apakah ibu akan membiarkan anak perempuan ibu diperkosa oleh orang lain? Tidak ada selaput darah yang robek, tidak ada luka fisik. Kalaupun ada luka, lukanya juga cepat sembuh. Tapi yang dialami oleh anak-anak laki-laki ketika diperkosa adalah luka di mental, luka batin. Setiap harinya saya merasa kesal dengan orang tua saya. Saya menganggap bahwa orang tua saya adalah orang jahat dari kehidupan saya. Mereka yang bertanggung jawab telah merusak hidup saya. Setiap harinya saya bertengkar dengan mereka dan saya hanya stres dan stres terus menerus. Tapi saya salah karena Mark Manson bilang jangan jadi istimewa dan jangan jadi unik. Di bukunya yang berjudul Sebuah Seni untuk Bersikap Bodoh Amat, dia membedakan antara menjadi korban dengan bermental korban. Kamu bisa menjadi korban, tapi tetap bermental pejuang. Dengan cara jangan menganggap bahwa masalahmu seakan-akan tidak tidak ada orang yang relate, tidak bisa dipecahkan, bahwa masalahmu yang paling unik butuh rumus fisika tertentu yang mendobrak hukum alam semesta. Ini yang dinamakan narsisistik. Padahal kita bertanggung jawab atas hal-hal yang bukan merupakan kesalahan kita, sekalipun orang lain yang melukai kita, tetaplah kita yang bertanggung jawab. Karena ini adalah bagian kehidupan. Dan di akhir buku ini saya membuat rangkuman sendiri bahwa kamu tidak spesial hanya karena traumamu. Semua orang bertrauma. Yang membuatmu spesial adalah kamu yang menerima hidupmu dan melepas traumamu. Setelah saya membangun ulang fisik saya, membangun ulang mental saya, kemudian saya harus menuangkan semua yang ada di kepala saya sebagai suatu aksi, suatu tindakan. Dan saya sadar ternyata hal yang hilang, hal yang dicuri dari trauma saya adalah kepercayaan diri. Jadi saya harus membangun ulang kepercayaan diri ini. Bagaimana saya membangun kepercayaan diri ini? Ada dua, membangun kepercayaan diri dari luar dan dari dalam. Saya ikut online mental group dan di selama saya ikut kegiatan online mental group ini, saya sadar sesuatu bahwa ketika saya menolong orang lain, itu berarti menolong diri saya sendiri. Ketika saya meminjamkan telinga saya kepada teman-teman saya, ketika mereka sedang butuh saya merasa bahwa saya diapresiasi. Mereka bilang terima kasih, saya berharga. Mereka bilang, saya berdoa untukmu, kamu manis, dan mereka memberikan kata-kata manis. Pelan-pelan, kepercayaan diri saya mulai muncul. Dari perkataan-perkataan orang ini, saya mulai sadar bahwa saya dicintai, walaupun orang tua saya mengabaikan saya. Masih ada orang-orang di luar sana yang mencintai saya. Tapi saya tidak bisa kalau harus terus-terus bergantung dari cintanya orang lain. Saya harus mengisi gelas cinta saya sendiri. Bayangkan saya, bayangkan teman-teman punya gelas cinta yang kosong, yang tidak pernah terisi, dan teman-teman minta orang lain untuk mengisi gelas ini sampai penuh. Permasalahannya, penuh itu beda-beda interpretasinya. Ada yang merasa bahwa penuh itu berarti setengah penuh, ada yang merasa penuh itu berarti seperempat penuh, ada yang merasa penuh itu berarti sampai tumpah. Oleh karena itu, saya harus mencintai diri saya sendiri, membangun kepercayaan diri dari dalam.
Hemin Sunim, seorang biksu yang menulis buku When Things Don't Go Your Way, Zen Wisdom for Difficult Times, mengatakan bahwa luka inner child bisa disembuhkan sendiri dengan memasang foto masa kecil kita di layar HP kita. Saya melakukannya, saya memasang foto di layar HP saya. Dan setiap saya melihat foto anak kecil ini, ada perasaan cinta dan sayang yang tanpa syarat, unconditional love. Saya mengatakan kepadanya bahwa Juna kecil, kamu tidak perlu untuk menjadi pintar. Kamu tidak perlu untuk terlihat menawan, terlihat berprestasi, dan segala macamnya, hanya untuk mengejar cinta dari orang tuamu. Kamu dicintai, nak. Saya mencintai kamu apa adanya. Dengan hanya kamu berada di dunia ini, itu sudah cukup. Kamu dicintai dan kamu berharga. Kamu manusia, bukan benda. Nama saya Arjuna Arka Laksana. Ini adalah pseudonym yang punya arti matahari yang bersinar terang. Sedangkan nama asli saya punya arti malam yang gelap. Saya sudah lelah melihat hidup saya yang gelap setiap harinya. Saya ingin mendoakan diri saya agar saya melihat matahari di kehidupan saya, melihat kembali indahnya kehidupan. Tapi saya salah. Malam bukan berarti waktunya putusnya harapan. Gelap bukan berarti menyeramkan. Bahkan di kegelapan malam sekalipun, saya bisa melihat indahnya bulan dan bintang yang bersinar. Bulan sabit yang walaupun hanya bersinar seperti tandan yang menua, berusaha keras memberitahu saya bahwa cahaya harapan itu ada, walau hanya segaris. Bintang-bintang yang membentuk rasi memberikan arah petunjuk kepada para pelaut yang tersesat di gelapnya malam. Setiap kali saya merasa hilang di hidup saya harus melihat kembali langit malam. Karena Tuhan berbicara kepada saya dengan bahasa bulan dan rasi bintang. Tuhan bilang, Juna, tidak apa-apa. Harapan itu ada dan aku memberimu petunjuk arah jalan pulang. Terima kasih. Oke, terima kasih Juna Arka telah membagikan kisahnya. Terima kasih juga sudah mempercayai kami sebagai tempat aman untuk bercerita dan juga membagikan pengetahuan serta value dalam perjalanannya selama ini. Apa yang bisa saya quote adalah dari perjalanan Juna adalah ini agak tadi saya quote, saya cite, badan boleh rusak tapi sorry, mental boleh rusak tapi badan jangan. Itu ungkapan yang menurut saya sangat dalam gitu ya. Sebaiknya memang kita tidak menyalahkan uh, orang lain, mungkin support group kita yang tidak mendukung, tapi kita ada usaha sendiri dalam uh, memberikan diri kita value atau mungkin grow up begitu. Mungkin terima kasih sekali lagi Arjuna telah memberikan cerita. Untuk selanjutnya mungkin kita boleh mendengar paparan dari Kak Lisa ya. Beliau aktif sebagai member dari Satgas PPKS UIN Sunan Kalijaga, juga member di Rumah Gender, serta beliau juga uh, chair dari Laboratorium Sosiologi Agama. Nah, untuk Kak Lisa, saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih, Mas Firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman semua. Selamat Shalom ya, Bapak. Bagi para peserta semuanya, sebelumnya terima kasih Mas Firman sudah berkenan meminta saya untuk bisa hadir dalam webinar kali ini. Dan juga sebelum itu saya ingin mengucapkan dulu terima kasih siapa Mas Juna ya. Kalau ini berarti Kak Juna yang sudah berkenan sharing. Saya rasa itu luar biasa ya Kak
Juna bersedia sharing untuk ceritanya dan menjadi insight bagi kita semua, dan juga semoga ini akan ada bermanfaat juga bagi teman-teman penyintas lain yang mungkin sedang survive, ya, sedang survive. Untuk itu menemukan poin kebahagiaannya tadi seperti apa, mungkin bisa belajar dari ceritanya Juna yang sudah Kak Juna yang sudah luar biasa mampu speak up, menceritakan itu dan berbagi dengan banyak orang. Baik, sebenarnya sudah sangat rinci sekali ya, Firman ya, tadi tanya Kak Juna bagaimana proses dia menerima mengalami hal tersebut, kemudian bagaimana dampaknya bagi fisik dan psikologis, dan juga bagaimana kemudian respon lingkungan, dan juga Kak Juna sebenarnya sudah menceritakan bagaimana proses dia untuk survive, bertahan, juang, menerima dirinya, kemudian menemukan kebahagiaan. Saya rasa sangat komplit sekali, dan memang saya justru belajar banyak dari Kak Juna untuk itu semua. Saya karena kebetulan melakukan riset tentang ini, jadi diminta untuk memberikan sedikit informasi yang mungkin saya sendiri sangat terbatas sebenarnya, ya, sangat terbatas. Jadi mungkin hanya sekilas sedikit saja yang mungkin bisa saya sampaikan untuk menambahkan ya topik ini. Karena topik ini mungkin saya rasa masih belum cukup famous ketimbang dari isu tentang kekerasan seksual bagi perempuan. Bahkan di sisi yang lain ada banyak sekali semacam apa ya, anggapan ini bukan dari kajian gender, ya, bahkan sampai di sana ya, karena ini bukan kajian gender dan sebagainya. Ya, memang angka kekerasan seksual bagi perempuan itu masih sangat cukup tinggi ketimbang mungkin laki-laki. Itu masih ada datanya, tapi bukan berarti lagi-lagi kita tidak bicara angka. Kekerasan siapapun kurnya, berapapun angkanya, kekerasan tetaplah kekerasan, dan dia bukan suatu hal yang tidak valid sebagai suatu kekerasan sehingga layak untuk diabaikan. Oke, jadi isu tentang kekerasan seksual bagi laki-laki ya cukup trennya itu di beberapa tahun kebelakangan. Jadi sebenarnya kalau teman-teman membaca, sudah juga yang menulis tentang itu, mungkin sedikit saya akan sharing ya di sini ya. Ini kelihatan, udah terlihat belum ini Firman? Sudah, Udah Kak. terlihat belum? Sudah, Yang Kak. ini, yang ini, PPT-nya kan? Ya, betul, Kak. Sudah terlihat. Oke. Oke, terima kasih. Nah, ini eh, krisis, kalau saya kemarin bikin judulnya itu krisis yang terabaikan, kekerasan seksual bagi penyintas korban laki-laki ya, ke laki-laki ya. Laki-laki, atau misalnya kemarin yang lagi tren kan istilah laki-laki tidak bercerita ya. Laki-laki tidak bercerita ya, ada anggapan seperti ini yang mungkin akan kita ulas. Bagaimana kemudian stigma terhadap laki-laki sebagai penyintas kekerasan seksual, kemudian bagaimana dampaknya bagi kehidupan mereka ya. Ini saya rangkum juga dari beberapa studi literatur dan juga penelitian yang telah dilakukan. Oke, ini tadi ya sudah saya sampaikan bahwa catatan terhadap angka kasus kekerasan seksual dialami oleh laki-laki ternyata juga cukup tinggi ya. Namun memang kajian mengenai ini bahkan tidak hanya di level nasional, sampai level tingkat dunia pun, bahkan WHO juga mencatat kekerasan seksual misalnya terhadap laki-laki ini dan juga terhadap anak laki-laki khususnya ya adalah masalah besar yang masih sering diabaikan, khususnya apalagi di daerah-daerah konflik ya, peperangan militer dan sebagainya. Itu juga banyak sekali, dan itu awal-awalnya muncul isu tentang kekerasan seksual terhadap laki-laki dari camp-camp militer dan sebagainya. Daerah-daerah konflik, bagaimana banyak kasus ya kemarin yang booming juga, mungkin teman-teman ada mengikuti berita Ukraina, bagaimana korban-korban itu kemudian dilecehkan secara seksual oleh laki-laki, itu banyak yang dilecehkan secara seksual. Nah, data Indonesia juga teman-teman bisa akses bukunya Asila dan Barus itu ya di 2021, menunjukkan bahwa anak laki-laki ternyata banyak sekali memiliki kasus sexual abuse, yaitu bahkan mencapai angka 33% ya. Nah, itu datanya yang muncul. Dan juga di PPPA
1 dari 17 anak laki-laki itu yang berusia 18 sampai 24 tahun ya, itu menjelang usia dewasa juga ya, mengalami kekerasan seksual dan jenisnya banyak, bisa sentuhan, pemaksaan fisik dan ajakan seksual, kemudian banyak yang terlibat dalam pornografi hingga kekerasan berbasis elektronik. Jadi jenisnya tuh banyak sekali ya. Dan yang sering kali yang sudah ini datanya sudah sedikit. Unreport juga banyak yang tidak terlaporkan. Terlaporkan biasanya juga yang lebih kasus yang lebih dianggap levelnya cukup berat. Sehingga sebenarnya yang tidak dilaporkan itu yang seperti guyonan seksis dan sebagainya yang itu menyasar laki-laki biasanya itu tidak terlaporkan. Ya. Nah, ini banyak sekali frekuensinya itu. Nah, ini yang saya dari studi yang saya lakukan itu ya berapa kasus itu seperti yang mungkin yang tadi diceritakan oleh Kak Arka gitu ya. Sodomi, pemerkosaan, yaitu sexting, catcalling, candaan seksis yang menghina, yang lebih spesifik seksual kayak gitu ya. Kemudian ancaman dari KBGO dan sebagainya ini yang terjadi ditemukan. Tapi kalau misalnya kita lihat dari beberapa referensi itu cukup banyak sekali jenis-jenis kekerasan seksual terhadap laki-laki. Dan bentuknya sangat banyak. Dan biasanya yang terlaporkan itu sampai ke terlaporkan itu biasanya udah levelnya berat. Kalau levelnya itu biasanya dianggap menengah atau ringan, biasanya tidak terlaporkan. Kalau yang kasus perempuan karena pergerakannya sekarang cukup tinggi, sehingga level jenis KS-nya itu yang terlaporkan itu cukup beragam. Nah, beda mungkin masih sangat berbeda dengan kekerasan yang dialami oleh laki-laki. Nah, ada mitos, ada stigma dan underreport ya. Kenapa kemudian apa sih yang menghambat laki-laki itu kemudian untuk mau melaporkan kasusnya gitu ya? Atau ketika melaporkan tadi mungkin dari cerita Arjuna kita bisa belajar ya. Tidak sadar, tidak menyadari dia mengalami hal tersebut. Ya, itu ada tadi tapi udah disampaikan dengan oleh Kak Arjuna sendiri. Ada stigma-stigma yang selalu kita dengar. Bagaimana konstruksi kita sebagai manusia, gender kita, konstruksi gender terhadap menjadi perempuan, menjadi laki-laki itu mempengaruhi ya. Laki-laki itu harusnya selalu kuat, ya, selalu menginginkan seks, ya selalu kuat, nggak mungkin lemah. Kan kita pernah dengarkan laki-laki kuat nggak boleh nangis kayak gitu aja cengeng ya seperti itu cengeng atau misalnya yang kasus-kasus yang mungkin baru terjadi ya mohon maaf juga ya saya sedikit mengulang lagi kalau misalnya ini agak sedikit tidak menyaman atau men-trigger teman-teman mohon maaf kalau boleh di mute dulu misalnya kalau misalnya sedang tentang ini selalu menginginkan seks gitu ya atau misalnya dianalogikan seperti kucing atau binatang yang kalau ketika dikasihkan pasti akan apa namanya nyengkrom gitu pasti mau gitu ya komen-komen netizen yang kita baca yang kasus ojol semoga-moga teman-teman mengingat itu ya kasus ojol yang kemudian sama konten kreator perempuan dideket-deketin kayak gitu berusaha menyentuh sebagainya kan menyentuhkan alat-alat reproduksinya kepada si laki-laki begitu ya itu kan kasusnya kalau kita membaca komen-komen netizen hajar saja bang gitu kan ya hajar aja bang udah dikasih kok malah menghindar kayak gitu. Kalau bagi saya itu melecehkan laki-laki. Tapi bagi masyarakat secara umum ternyata banyak yang menganggap itu aja. Ya kan ada anggapan seperti ini ya. Jadi dianggapnya laki-laki itu selalu mainkan seks. Sehingga ketika laporan masuk, masa sih kamu yakin memang melakukan hal begitu? Apa memang kamu memang dilecehkan begitu? Jadi agak ada underestimate ya ketika misalnya laki-laki eh, mela- eh, sebagai korban itu kayak aneh gitu ya bukannya kamu enak nikmat gitu ya suka juga gitu malah hajar aja gitu ya itu ungkapan-ungkapan netizennya nggak mungkin lah kamu dipaksa apalagi misalnya korbannya perempuan gitu ya pelakunya perempuan misalnya ini ada agak berbeda nanti korbannya pelakunya perempuan atau laki-laki nah kalau misalnya jika misalnya laki-laki kemudian mengalami kekerasan seksual berarti dia lemah. Nah, ini lagi ya, karena selalu kuat tadi anggapannya, ya mana gender konstruk itu mempengaruhi laki-laki, dia harus menjadi seorang yang kuat. Kalau dia mengalami kekerasan, otomatis dia akan lemah. Sehingga yang muncul dari hasil riset saya, kenapa kamu nggak mau lapor harga diri? Yang pertama, harga diri kayak misalnya sebagai laki-laki itu kan akan tergerus gitu, ketika dia melaporkan. Dan tidak harga diri dia seorang, bahkan keluarganya juga.
wah laki-laki itu yang seperti kasus Arjuna yang kebetulan di beberapa narasumber saya juga menyampaikan hal yang sama. Kayak harus bungkam gak sih malu gitu. Malu ketika anak laki-lakinya mengalami hal tersebut gitu. Ya mungkin akan sangat berbeda ketika anak perempuan tadi disampaikan oleh Kak Juna ya. Kekerasan seksual berarti dia lemah atau bahkan tidak normal. Ya, ketika laki-laki menjadi korban, orang akan sulit percaya. Masa iya? Kamu disepelin sama dia gitu kan? Ada ungkapan begitu ketika melaporkan. Sehingga orang kemudian ketika laki-laki mau melaporkan, mereka akan sangat berat, tidak dipercaya. Atau bahkan malah kayak diremehkan, ya, atau menjadi korban berulang. Seperti juga misalnya kalau dalam kasus perempuan juga sebenarnya mengalami hal yang sama. Menjadi ketika melaporkan menjadi korban kembali. Kamu menikmati tidak katanya gitu. Apalagi terjadi orgasme tadi ya. Nah, itu tadi udah disampaikan oleh Juna. Itu respon biologis ya. Ketika itu dilakukan, kok kamu bisa orgasme juga sampai ejakulasi juga ya. Itu ada respon tubuh yang kemudian itu secara biologis itu muncul gitu. Bukan berarti dia concern, bukan berarti dia suka, bukan berarti dia nah itu banyak faktor yang membuat itu keluar gitu ya. Nah, ini kemudian juga sering terjadi. Yang diabaikan, yang dianggap oh baru suka sama suka. Jadi banyak sekali kemudian stigma-stigmanya ya. Nah, ini ya tadi yang mengelak arousal, menikmati atau mengizinkan kekerasan itu terjadi. Padahal reaksi tubuh otomatis, bukan berarti karena setuju. Nah, belum lagi juga ada lagi anggapan kalau misalnya jadi korban misalnya dari ini dianggapnya gay ya padahal ya bukan kan dia kan korban ya korban tapi dianggapnya kalau misalnya nanti disebut itu masih aku dianggap homo dong ya dianggap seorang gay ya dianggap sebagai orang yang kemudian berpotensi jadi gay ya paling begitu jadi ada kekhawatiran apalagi masyarakat kita sangat homofobik ya maksud tuh sangat ini jadi pasti akan ke sana lari jadi ada semacam stigma-stigma itu. Nah, ini kemudian menghambat melaporkan. Jangankan melaporkan, mengakui saja kadang sulit. Ya kan kita akui dulu ya. Kita ini sulit ketika sudah sadar kemudian melaporkan itu ternyata agak sangat susah. Korban merasa bersalah ya tadi seperti yang cerita Juna alami justru merasa bersalah sendiri kan bersalah atas apa kemudian bingung ya bingung tentang apa yang dialaminya kemudian akan merasa ya ini jangan-jangan ini nih tanya-tanya ada krisis identitas di sana ya riset tentang ini bisa teman-teman baca. Tuh, mana nih nextnya nih. Oke, ini berapa riset tentang itu ya. Misalnya kalau ini yang Olsen ini, Winsender ini dia tentang di Denmark gitu ya. Ketika mengalami kekerasan seksual, yaitu kemudian menjadi apa? Identitasnya krisis identitas. Dia di satu sisi dianggap seorang yang maskulin, citranya sebagai orang kuat, tapi kok kemudian didapatkan citra-citra yang harusnya dia nggak miliki, feminim tadi misalnya ya, dianggap atau maskulin apa namanya istilah lainnya ya, maskulin yang bukan alternatif ya gitu ya, maskulin yang lembut, yang ini sebetulnya sangat feminim sekali. Nah ya, sulit mengakui mereka menjadi korban, kemudian juga kemudian ada rasa malu, takut, tidak dipercaya, kemudian bahkan meragukan dirinya sendiri, ya kemudian untuk melapor itu akan sangat sulit. Ya ini kemudian juga kenapa banyak tidak yang melapor pada akhirnya? Karena kemudian eh, ada juga semacam paling nggak serius karena tadi lagi-lagi kan tidak seperti perempuan yang kemudian dianggap ada resiko terhadap perempuan yang mungkin lebih besar gitu. Laki-laki kan nggak ya udah nggak usah dilaporin kan dia nggak dapat rugi apa-apa. Ada anggapan yang kemudian laki-laki itu nggak rugi. Kalau saya nggak seperti perempuan ruginya ketika mereka mendapatkan kekerasan seksual apalagi pemerkosaan. Nah ini yang kemudian membuat apa ya? Dampaknya tuh kemana-mana ya yang laporan kemudian membuat sistem hukum dan layanan publik kita tidak namanya tidak sensitif atau tidak responsif dengan isu-isu seperti ini ya untuk perempuan kemarin perjuangan tentang perempuan aja sampai sekarang masih bergulat dengan itu ya dengan laki-laki semakin terabaikan lagi ya tapi karena gak responsif atau menganggap ini suatu hal yang menjadi concernnya gitu ya bahkan bukan menjadi suatu hal yang penting laki-laki kok bisa ngelawan diam aja misalnya laki-laki kok bisa menerima pelecehan begitu lah ada dampaknya kamu kan nggak apa-apa yang kalau yang cewek mungkin bisa hamil kalau kamu nggak gitu ya ada anggapan-anggapan yang kemudian under report yang kemudian mempengaruhi kemudian ini tidak dianggap sebagai urgent. Oke kemudian ya kalau kita sudah biasa dengan istilah masculinity ya hegemonic masculinity nah, ini Connell dan sebagainya mungkin yang jadul sekali Connell ya
ya tadi ya ada laki-laki harus kuat dan tangguh, jadi nggak mungkin menjadi seorang korban. Idealnya itu kan dianggap sebagai kuat, rasional, dominan, nggak mungkin didominasi, begitu ya. Kemudian akhirnya mempengaruhi konstruk berpikir ini, kemudian mempengaruhi seorang laki-laki itu untuk kemudian untuk susah untuk menjadi korban itu nggak masuk gitu ya, nggak harus, nggak bisa menjadi korban. Anggapan yang begitu, laki-laki selalu menginginkan seks yang tadi saya sampaikan ya. Ya pasti kalau untung lah gitu ya. Apanya ketika pria menjadi korban seksual, terutama oleh perempuan, maka sering dianggap pasti menikmati, nggak mungkin menolak. Ya mungkin, tapi saya berwawancara berapa laki-laki, ya menurut mereka ini melecehkan dong. Emang saya segan itu ya sebagai laki-laki sehingga dikasih apa aja bahkan cuman ini mau begitu ya, tapi ada anggapan begitu, jadi nggak terima. Tapi mungkin common sense itu masih yang berpandangan begini ya. Eh, Nah ini ya, kalau ini, nah kemudian ya ini kemudian pada tadi kebingungan yang dialami mungkin yang dicerita Arka juga tadi, Arjuna juga ya, kebingungan emosional ketika fisik itu terjadi. Aurus fisik itu tadi ya, akan orgasme juga ketika pelecehan itu dilakukan ya, merasa bersalah, nggak yakin ini tuh kekerasan atau tidak gitu ya. Ya pada mempertanyakan, ini kok kelihatannya dia menerima. Makanya tadi kan sudah ada Arjuna sudah cerita tentang itu ya. Kemudian juga kita sudah juga tahu laki-laki nggak boleh nangis, laki-laki nggak boleh lemah, laki-laki kok mainin begini. Dari konstruksi gender aja kita sudah belajar bagaimana kemudian hegemonik masculinity itu terjadi ya. Warna yang kita pakai, bagaimana kemudian identik laki-laki harus begini, perempuan begini, mainan yang kita pakai dari masa bayi sekali ya. Bahkan dari pemilihan aksesoris dan sebagainya itu dari terus sebagian rupa konstruknya menjadi seperti apa. Termasuk laki-laki itu tidak boleh menunjukkan emosi. Sekarang malah tren laki-laki itu nggak bercerita gitu ya, nggak boleh kita, nggak boleh nangis, nggak bisa dianggap lemah ya. Belum lagi nanti stigma-stigma lain atau norma-norma yang lain yang juga mempengaruhi. Nah akhirnya kemudian ketika laki-laki itu di korban, dia akan sulit mengungkapkan trauma itu, akan takut, ada rasa sakit, kemudian dianggap lemah itu harga diri gitu ya. Dia kemudian untuk menunjukkannya semakin sulit karena banyak sekali tantangannya ya. Nah ini yang kemudian di istilahnya beberapa riset yang terdahulu ya, narcissist gitu ya, laki-laki dalam psikologi perempuan ya, emosional rentan ya, walaupun ini juga stigma sekali ya, sehingga pengakuan terbagi jadi korban tuh sangat-sangat sulit, terhambat ya, sulit. Jadi ini banyak sekali stigma-stigmanya terhadap laki-laki ketika menjadi korban kekerasan seksual. Dan dampaknya ternyata kalau yang dari riset saya ya, eh, berapa itu ya kecewa dengan diri sendiri. Loh, itu dampak pertama itu dia kecewa. Ya kecewa dirinya kok bisa dia dapatin itu tuh kenapa gitu, sampai yang traumanya tuh sampai sekarang tuh dia masih kayak kok bisa kayak gitu dulu gitu ya, masih kecewa dengan dirinya dia sebagai korban itu, karena tadi ya kan dia merasa kok nggak ngelawan waktu itu ya, karena tadi ada proses nge-freeze ya, ketika tadi udah dijelaskan oleh sama Kak Arjuna dengan baik, merasa takut dan cemas ya, kemudian trauma, tidak mau, ada yang tidak mau skin touch, ada yang tidak mau seperti apa dengan orang lain gitu, kemudian ada yang kinerja produktifnya berkurang tadi ya, ya mungkin peleh ya bagi orang lain itu mungkin ini apa sih masalahnya, tapi padahal itu berpengaruh besar terhadap produktivitas ke sekolah, ke pembelajaran, ke semua hal ya. Kemudian overthinking, bagaimana overthinkingnya, bahkan di riset yang tadi seperti Arjuna sampaikan itu bahkan orang yang memiliki korban kekerasan seksual laki-laki berpotensi 3 kali lipat untuk melakukan bunuh diri ketimbangan yang tidak mendapatkan ini hal ini, mungkin isu-isu yang lain gitu ya. Itu kan lumayan besar, mengganggu hubungan dengan sekitar, ingin mengasingkan diri, tidak mau bersosialisasi dan sebagainya. Yang di sebelah kanan ini kemudian jadi aktivis itu dampak akhir ketika dia sampai ke tahap Arjuna tadi. Ke Arjuna tadi yang sudah menyadari oh ini gitu, sudah belajar, kemudian dia berusaha menjadi survive, kemudian menjadi aktivis untuk bidang tersebut. Dan ini hanya berapa saja, tidak semua dampaknya. Kalau dampak yang penyintas rasakan dari beberapa sumber, oh banyak sekali ya, ada yang cedera, kayak gitu. Kemudian ada yang kemudian sakit, bahkan ada yang kemudian mungkin penetrasi itu terlalu sulit gitu ya. Itu apa namanya, luka dan apa namanya berinfeksi kepada tubuhnya ya, psikologis ya otomatis depresi.
dan cemas tadi ya, atau kemarahan yang kayak membuncah tapi kayak nggak bisa dilepaskan karena nggak ada apa, dia nggak bisa melepaskan ini karena nggak ada lawannya gitu ya. Kemudian risiko bunuh diri yang lebih meningkat begitu ya. Kemudian disfungsi sosial, kemudian harga diri ini dan merasa tidak berarti hidup ini ya seperti yang kita simak dari cerita Arka tadi ya, rasa bersalah, PTSD, atau trigger dengan hal-hal yang mungkin serupa begitu. Di tempat kerja juga ya banyak sekali orang-orang yang kemudian mungkin bekerja tapi kemudian depresi dan tempat kerja juga kemudian susah bersosialisasi dan sebagainya. Pokoknya ternyata luar biasa yang harus di apa kita harus tahu gitu ya kalau bagaimanapun siapapun yang mengalami kekerasan seksual laki mau perempuan itu mereka memiliki dampak-dampak bagi tubuh mereka, bagi fisik mereka, bagi apa psikis mereka juga yang harus diperhatikan juga yang tidak bisa diabaikan. Nah, ini yang kemudian jadi catatan akhir saya ya sebenarnya. Walaupun ini saya masih bergulat dengan riset ini secara mendalam gitu ya. Karena narasi maskulinitas hegemonik kita ya, suara laki-laki korban kekerasan seksual itu masih tenggelam, masih sering dibungkam dengan banyaknya hal yang kemudian mempengaruhi ya. Kita masih sering kayak laki-laki khususnya dalam sebagai korban kekerasan seksual ketika dia mengalami hal tersebut masih terperangkap dalam bayang-bayang stigma, mitos dan tekanan-tekanan sosial yang menuntut kebungkaman itu ya, sehingga sulit untuk melaporkan. Ketika sulit dilaporkan, pada akhirnya layanan hukum, payung hukum, layanan kebijakan, bahkan masyarakat itu semakin tidak aware dengan ini. Ya, makanya ketika ini diceritakan dan speak up itu sebenarnya itu harus ketika pemerintahan atau siapapun itu harus segera mengambil langkah agar tadi apapun bentuk pelayanan kita, bagaimana konsep kita bisa berubah dan mengakui bahwa sebenarnya ada hegemonik maskulinitas itu tidak hanya melemahkan apa perempuan saja, merugikan perempuan saja, tapi juga menjadi apa namanya menunjukkan bahwa banyak juga korbannya dari laki-laki. Ketika kita mengakui adanya kompleksitas maskulinitas ini yang terjadi, ya bukan berarti kemudian kita menegasikan apa namanya itu perjuangan korban perempuan, bukan. Tetapi bagaimana kita berusaha melihat ini secara lebih luas, bahwa ternyata siapapun bisa menjadi korban, termasuk laki-laki. Jadi apa nama atau mungkin kemudian stigma yang selama ini kita lihat, mitos-mitos atau konstruk-konstruk yang kemudian sebenarnya berpotensi merugikan kita sebagai seseorang manusia, seorang orang yang butuh pengakuan dari cinta, right-nya, atau juga soliditasnya kalau kita pakai definisi Selhonet misalnya ya. Butuh misalnya ruang yang aman, ruang yang adil, ruang yang manusiawi bagi semuanya. Korban kekerasan seksual itu kita perlu bongkar. Dan itu memang butuh perhatian banyak hal. Karena supaya apa? Karena arka yang lain ya. Belum tentu bisa speak up. Belum tentu menemukan poin apa namanya itu. Titik temu kebahagiaannya mungkin masih yang diperjuangkan arka sampai saat ini. Dan catatan-catatan ini ya dan data saya juga menunjukkan itu semua. Masih banyak yang seperti trauma dengan masa lalu tanpa bisa betul, tapi ketika momen itu dia akan kembali lagi dengan emosinya yang dulu ketika kecil di sekolah, di asrama, di kelas, ya tidak nyaman. Korban pelakunya maupun pelakunya laki-laki maupun pelakunya juga perempuan. Ternyata di data saya juga menunjukkan pelaku itu ada perempuan. Ya, norma-norma yang kemudian menganggap ya kalau laki-laki pasti seneng lah di hahaha cie cie. Nah, kayak gitu ternyata kalau dikaji banyak yang tidak suka gitu ya disia-siakan di kelas dengan seorang perempuan yang naksir misalnya itu bisa jadi dia tidak suka dan itu berakhir dengan trauma dia di kelas itu misalnya. Nah itu terjadi. Nah ini yang mungkin perlu kita aware agar nanti kita bisa sama-sama melihat ini sebagai suatu isu yang perlu kita lihat bersama dan juga kita bisa menciptakan ruangan yang aman, adil, menciptakan ruang-ruang akademik juga untuk melihat ini secara lebih sehingga bisa melahirkan pengetahuan-pengetahuan baru sehingga kita bisa lebih aware lagi bagi semuanya siapapun itu eh, laki-laki maupun perempuan siapapun yang bisa menjadi korban kekerasan seksual. Mungkin ini ya Firman sedikit catatan dari saya untuk pertemuan hari ini. Terima kasih teman-teman, terima kasih juga Kak Arka yang sudah mau cerita. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan ke Eh, Firman. Baik, terima kasih Kak Lisa atas paparannya terkait hasil risetnya yang dilakukan, serta mungkin ada beberapa case-case yang Kak Lisa hadapi, begitu ya. Maksudnya Kak Lisa bantu untuk advokasikan. Terima kasih. Eh,
Untuk sesi selanjutnya adalah sesi pertanyaan. Mungkin saya akan buka 3 pertanyaan secara online, maksudnya secara open mic. Yang 3 silahkan nanti bisa eh, masuk di room chat. Untuk teman-teman nanti sistematikanya teman-teman bertanya kepada siapa, ditujukan untuk siapa, nanti di apa namanya dicatat terlebih dahulu. Saya buka 3 secara langsung, nanti dijawabnya saat akhir. Biar kalau ada pertanyaan yang sama bisa disam seperti itu. Teman-teman yang berminat untuk bertanya, silahkan bisa raise. Oke, Kak Ana Amalia, silahkan. Oke, makasih Firman. Saya izin off cam ya. Iya, Silahkan, Kak. pertama mau apresiasi untuk penyelenggara dulu forumnya penting sekali gitu ya. Dan saya kira perlu ada lebih banyak forum tentang ini. Yang kedua tentu saja untuk Juna. eh, aduh, saya nangis tadi. eh apa ya peluk jauh ya untuk Juna ya, salam kenal sayang. Nah, yang berikutnya saya nggak bertanya mungkin Firman ya, tapi ada sedikit yang ingin saya sharing juga, eh nambahin Bu Lisa. Pertama terkait angka. Jadi ini Bu Lisa, 2006 sampai 2009 itu saya bekerja di Yayasan Samin, Yogyakarta. Jadi sudah sekian belas tahun yang lalu ya. Nah, saya itu mendampingi anak-anak yang berkonflik dengan hukum dan anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Jadi memang anak ya fokusnya. Nah, dari 150 anak yang saya dampingi, 30%-nya itu laki-laki, teman-teman. Jadi 30 sekitar mungkin sekitar 40-an anak gitu ya dari 150. Eh, Pada saat itu aneh-aneh nggak aneh ya, karena kan kok anak saya korbannya laki-laki tapi anak-anak ya. Jadi memang mendapat dukungan penuh dari orang tuanya gitu. Itu dilaporkan ke kami. Mau yang ingin saya sampaikan adalah kalau bicara angka mungkin angkanya tuh hampir sama atau mendekati begitu ya. Tapi memang ada banyak hal yang membuat dia tidak terblow up. Nah, yang berikutnya yang ingin saya sharing ini teman-teman. Eh, Ketika saya dewasa gitu ya, teman-teman laki-laki saya yang dewasa, eh, tapi kalau kami sudah dekat sekali begitu ya, hampir ini juga menyedihkan ya, hampir separuhnya itu menjadi korban kekerasan seksual juga ketika mereka kecil. Tapi mereka itu hanya bisa bercerita ketika mereka sudah dewasa dan kepada teman-teman yang dianggap sangat dekat gitu. Eh, ini kan bukan cuma gunung es ya, ini kuburan mumi ini menurut saya. Karena jangan-jangan di sekitar kita angkanya tuh sama besarnya gitu, Bu Lisa, yang pernah menjadi korban kekerasan seksual gitu. Mereka dan yang laki-laki itu juga lebih lebih ini ya, cara 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 mereka menghadapinya. Pertama tidak membicarakan karena ragam faktor yang Bu Lisa sampaikan, dan kedua itu mereka tuh lebih memilih untuk gini, jangan deket-deket si itu gitu. Tapi si itunya, si pelakunya itu dibiarkan berkeliaran gitu. Jadi, dan saya kira masih sampai sekarang masih seperti itu polanya. Dan ini poin cerita terakhir yang mau saya sharing mungkin kurang lebih sama seperti Juna ya. Jadi sahabat saya juga mengalami eh, apa eh, hampir diperkosa sama waria. Dia laki-laki, dia hampir mengalami korban perkosaan, pelakunya waria, dan ketika dia dewasa, dia itu harus menjadi advokat untuk kelompok waria. Jadi, Bu Lisa dan teman-teman bisa membayangkan ya, bagaimana dia berdamai dengan dirinya dulu, gitu. Baru kemudian dia bisa menjadi teman, menjadi advokat untuk waria, gitu. Dan struggle-nya itu saya kira double gitu ya, dan saya kira untuk semua survival, iya, eh peluk dan doa banyak lah untuk teman-teman karena eh, apa saya tahu perjuangannya berat sekali. Itu aja Firman, teman-teman lain yang ingin saya sharing. Terima kasih banyak. Terima kasih Kak Ana atas sharingnya gitu ya. Terima kasih atas juga tambahan pengetahuan bagi kami gitu ya teman-teman yang sudah hadir.
Selanjutnya mungkin ada Kak Diajeng Laili dan Sultan Fauji. Nanti mungkin teman-teman apabila mau share bisa di ini ya di grup ya gitu. Nanti mungkin ini kita persingkat waktunya gitu. Jadi eh, kita tinggal 20 menit gitu ya. Silakan Kak Diajeng dan Kak Diajeng lebih dahulu. Oke, Silakan. halo. Suara saya jelas ya, Kak ya? Iya, Ya, kelas. oke. Sama seperti tadi yang pertama saya mau apresiasi dulu ya kepada tim panitia yang luar biasa mengadakan acara yang menurut saya keren gitu karena jarang ya melihat perspektif laki-laki gitu sebagai korban gitu. Pertama untuk Kak Juna, sending big hug gitu ya, luar biasa sekali udah berani bercerita gitu terkait dengan eh, traumatic conditionnya gitu. Eh, kebetulan saya juga concern di isu ini sebagai pendamping gitu dan juga sebagai peneliti gitu. Eh, saya mau tanya ke Kak Juna gitu kan tadi Kak Juna udah nyampaikan ya bagaimana perjalanannya kemudian sadar bahwa harus bangkit gitu menemukan resilient pada akhirnya sekarang salah satunya karena kondisi fisik tadi ya ada apa namanya berkaitan dengan tadi usus dan lain sebagainya. Nah, yang mau saya tanyakan Kak Juna, apakah memang proses menemukan kesadaran untuk bangkit itu eh, dipicu dari kondisi Kak Juna sendiri atau memang ada pihak-pihak lain yang dalam prosesnya membantu gitu? Karena kan tadi Kak Juna cerita mungkin dari keluarga itu eh, tidak ada dukungan dan lain sebagainya. Apakah ada dari pihak eksternal atau dukungan sosial lain yang memang Kak Juna rasa itu bisa membangkitkan keinginan untuk bangkit gitu karena saya sangat sadar sekali bangkit dari kondisi traumatik itu sulit gitu ya itu sih pertanyaan saya lalu untuk Mbak Lisa makasih ya kalau boleh nanti misalnya saya baca risetnya jika boleh di-share ya memang jika sudah publish boleh nanti mungkin diinformasikan yang Mbak Lisa ya karena jujur bicara tentang bagaimana riset dari perspektif korban laki-laki itu kan masih sangat minim. Kebetulan saya merencanakan riset saya juga untuk studi nanti lanjut itu di bidang dalam konteks ini gitu. Walaupun dari kacamata yang berbeda dengan Bu Lisa gitu. Terutama karena begini, saya tadi saya kan juga bergerak dalam pendampingan ya salah satunya komunitas orang dengan HIV gitu. Di mana mayoritas mereka laki-laki dan mereka beberapa adalah korban dari kekerasan ini gitu. Eh, apa ya maksud saya bicara tentang riset di bidang ini tuh kan sangat sensitif ya Bu Lisa ya dan tidak semua orang itu mau bercerita gitu. Eh, apa yang kemudian menjadi ini turning pointnya gitu Bu Lisa kemudian bisa mendapatkan data dan lain sebagainya mungkin itu bisa sharing ke saya gitu karena eh, kalau tanpa ada kepercayaan gitu ya kan itu tidak mungkin gitu ya. Mungkin saya dengan komunitas di sekitar saya di kota saya mungkin karena sudah dikenal it's okay mereka udah percaya siapa saya tapi kan kalau misalnya saya lebih luas lagi untuk bidang risetnya gitu apalagi dengan Indonesia yang beragam itu kan saya rasa akan menjadi tantangan gitu ini mungkin bisa sharing ya Bu Lisa ke saya gimana dalam prosesnya kemarin. Begitu. Terima kasih. Terima kasih Kak Diajeng atas pertanyaannya. Eh, Pertanyaan terakhir untuk yang on mic nanti kita tuju pertanyaannya di ini ya di kolom komentar gitu ya. Silahkan Sultan. Halo Mas. Ya Halo sebelumnya juga. aku mau ngucapin juga terima kasih kepada seluruh panitia yang sudah mau mengangkat isu yang jarang sekali saya dengar gitu kalau isu ini tuh diangkat oleh acara-acara yang lain gitu. Nah, jadi pertanyaan saya itu adalah dalam kasus pelecehan seksual yang menimpa laki-laki itu seringkali korban itu mengalami tekanan untuk diam gitu kan demi menjaga citra atau nama baik komunitas ataupun lembaga. Apalagi jika pelaku dan korban itu berasal dari komunitas yang sama gitu kan. Nah, bagaimana seharusnya korban bisa mendapatkan keadilan dan perlindungan tanpa harus mengorbankan harga dirinya atau takut dicap merusak nama baik komunitas. Karena eh,
teman saya tuh pernah mengalami kayak dia tuh sebagai korban dan dia tuh bingung cara untuk melaporkannya karena takut komunitasnya itu ikut nama baiknya tuh ikut tercoreng gitu karena pelakunya dari komunitas yang sama. Dan adakah cara agar proses pencarian keadilan bagi korban itu bisa berjalan tanpa serta-merta mencoreng nama baik komunitas gitu kan, tetapi juga tetap berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan dan kejujuran. Itu sih Mas yang saya tanyakan. Terima kasih Mas. Oke, terima kasih Sultan atas pertanyaannya. Kita sudah ada 4 pertanyaan ya tuh di kolom chat. Saya bacakan. Eh, dari Kak Ade, similar dan nyambung dengan apa yang dikatakan Budi Ajeng selama ini, apakah Mas Juna ada seseorang dekat, sahabat, saudara, atau siapapun yang kemudian menjadi tempat Mas Juna sharing curhat? Ini untuk Juna ya. Terus dari Mbak Raihana, ada izin bertanya apakah PPT? Oke, nanti bisa ini ya, bisa di-share. Oke, mungkin dari ini apa namanya, pertanyaan ada lagi teman-teman, kita masih satu lagi. Oke, kalau tidak, it's last. Oke, silakan Pem. Ditujukan ke siapa dan pertanyaannya apa? Halo Kak Faiz, apakah able untuk berbicara? Iya, halo. Halo? Terdengar jelas Oke, suara saya? silakan Kak. Terdengar dengan Oke. sangat jelas. Oke, terima kasih untuk yang sudah menyelenggarakan acara dan juga terima kasih buat kawan-kawan yang sudah sharing. Eh, saya mau bertanya tentang Suasana. pengalaman dari Kak Juna, menyintasnya bagaimana dan prosesnya seperti apa. Serta yang mau saya tanyakan itu tempat Kak Juna untuk mencurahkan atau tempat Kak Juna untuk apa ya, berbagi gitu dan juga menemukan titik balik dari bangkitnya Kak Juna itu di titik yang mana gitu. Yang mungkin seperti itu ya. Terus juga saya sharing sedikit kalau saya melalui banyak sekali proses, bukan proses sih, melalui banyak sekali pelecehan dan di mana itu dilakukan oleh perempuan kepada saya gitu. Jadi kalau misalkan nanti ada yang mau sharing atau riset, saya lebih senang mungkin ya nanti juga kita akan buka pengalaman dan juga apa dari riset tersebut. Ya saya sangat terbuka juga dan juga saya bisa berbagi dengan kawan-kawan. Itu juga mungkin meringankan beban saya di masa kecil saya gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Faisal. Sudah ada 4 pertanyaan ya. Nanti teman-teman kan itu tadi pertanyaannya saling nyambung, saling berintersection. Jadi nanti bisa kalau yang sama silakan nanti dijawab begitu ya. Oke, mungkin saya kasih pertama ke Juna dulu. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang bisa dijawab. Mungkin singkat saja, ada beberapa yang di-resume up gitu ya, karena tadi ada yang sama pola pertanyaan. Silakan Juna. Oke, terima kasih. Ini saya coba jawab pertanyaan, tapi nanti silakan Kak Lisa kalau misalnya mau menambahkan, boleh ya Kak? Ya, dari Kak Diajen dulu, adakah orang lain yang ikut membantu proses healing saya ini? Sebenarnya saya cerita eh, masalah saya ini kan ke beberapa orang, ke keluarga dan juga ke teman saya gitu. Tapi kebanyakan respons mereka itu bingung. Mereka eh, nggak tahu harus ngerespon bagaimana. Bahkan ada yang cuman diam doang gitu. Saya ceritain. Terus saya tanya, kenapa diam? Karena dia bilang karena gue nggak tahu mau bilang apa. Itu kata dia gitu. Tapi akhirnya saya nemu support sistemnya saya itu 2 bulan terakhir ini bahkan sebenarnya masih baru banget. Jadi karena awalnya saya tahu ada satu online mental group gitu eh, dari internet dan kayak itu pun juga nemunya tidak sengaja dan saya ikut online mental group ini dan isinya itu dari berbagai macam negara gitu orang-orang dengan berbagai macam latar belakang budaya dan masalah-masalah mereka itu bukan masalah yang sama seperti saya gitu. Ada berbagai macam trauma dari masing-masing orang ini gitu. Dan kepada orang-orang inilah saya bercerita dan kepada orang-orang inilah yang akhirnya
bisa relate ke saya gitu. Oh iya, walaupun cerita kita berbeda, walaupun trauma kita berbeda, tapi akar masalahnya itu ada banyak kemiripan gitu. Dan karena mereka lah akhirnya saya merasa mulai ada teman. Oh, saya ternyata tidak sendiri. Oh, ternyata saya eh, bukan yang paling menderita, si paling menderita gitu. Ada orang lain juga gitu yang sama-sama menderita walaupun bentuknya berbeda. Dan dari Mas Faisal, bagaimana proses healingnya gitu, dan tempat untuk mencurahkannya ada atau enggak, dan di titik apa saya akhirnya merasa bangkit. Dan di saya tidak ada satu titik yang kayak tek, oke ini saya panggilan saya, saatnya saya bangkit terus saya sembuh dan segala macam. Nggak ada satu titik tunggal, tapi berbagai macam pengalaman di dalam kurun waktu tertentu gitu. Ada satu pengalaman yang paling berbekas di saya. Jadi waktu itu saya udah lelah gitu ya bertarung dengan isi kepala saya sendiri. Akhirnya saya pergi ke Indomaret cuma karena pengen beli minum sesuatu aja gitu. Dan waktu itu jam 9 malam, dan di Indomaret ini ternyata di depannya itu ada dua anak kecil yang lagi tidur gitu. Terus saya bingung kan, ini anak siapa, tidur kenapa gitu. Terus saya beliin mereka makan karena saya pikir kayaknya ini anak jalanan. Saya beliin mereka makan dan saya bangunkan salah satunya. Saya tanya ke mereka, "Eh, mana orang tuanya gitu." Terus mereka jawab, lagi mulung bapak, ibunya kemana, ibu lagi hamil di rumah gitu. Oh, eh, keluarganya ada berapa, ini ada kakak di samping, jadi ada dua orang anak, tapi di rumah mereka masih punya dua orang anak lagi yang masih kecil, dan ibunya masih mengandung, jadi ada total tiga orang anak. Terus saya tanya lagi, nggak ada orang dewasa lain di rumahnya? Ada kakak satu yang udah besar, tapi dia lagi main gitu. Terus kamu di sini ngapain? Ya ngemis gitu. Terus saya kayak dalam hati saya teriris gitu loh. Kayak saya merasa bahwa cerita saya itu yang udah paling menyedihkan gitu loh. Kayak diabaikan orang tua, walaupun saya adalah korban, tapi saya melihat bahwa oh, ternyata ada orang lain yang ceritanya lebih lebih sedih gitu. Walaupun saya diabaikan secara mental, setidaknya secara fisik saya tetap dinafkahi oleh orang tua saya. Sedangkan anak-anak ini mereka tidak dinafkahi baik secara batin ataupun secara fisik. Cerita-cerita kecil seperti itu yang datang ke kehidupan saya itu yang akhirnya kayak nusuk ke hati saya gitu. Kayak saya mikir, saya selama ini merasa saya spesial gitu. Cerita saya spesial dan saya merasa bahwa orang orang lain lah yang harus mengerti saya gitu. Orang lain yang harus bertanggung jawab kepada saya gitu. Tapi mungkin nggak tahu ya, mungkin ini jalannya Tuhan menegur saya gitu. Dan ada banyak kejadian-kejadian seperti ini di kehidupan saya. Dalam tanda kutip kejadian yang kebetulan, tapi ada maknanya. Dan untuk dari Kak Sultan Abdullah, eh, bagaimana caranya korban mendapatkan keadilan tanpa harus mengorbankan harga dirinya, dan adakah proses mencari keadilan tanpa harus mencoreng nama baik komunitas? Pertama, dalam kasus ini kan spesifik sekali ya. Kita harus melihat ada tiga pihak di sini, yaitu komunitas, pelaku, dan korban. Nah, antara pelaku dengan komunitas ini jangan disamakan. Jangan karena mikir, oke, ini pelakunya berasal dari komunitas ini gitu. Berarti ini semuanya kesalahan komunitas ini. Komunitas itu adalah orang ketiga, dan dia harusnya yang menjadi fasilitator untuk mencari keadilan ini gitu loh. Jadi komunitasnya pun juga harus melakukan langkah-langkah bukan preventif ya, apa ya, penanggulangan tersendiri gitu loh. Mengatakan bahwa ini di luar di luar dari kegiatan komunitas kami. Perlakuan seperti ini itu tanpa sepengetahuan kami, dan kami atas nama komunitas juga tidak menyetujui apa yang dilakukan oleh pelaku gitu. Mereka yang harusnya punya kekuatan untuk public speaking itu karena mereka komunitas besar. Nah, sedangkan korbannya gitu, bagaimana caranya merasa bahwa harga dirinya itu tidak tercoreng gitu. Pertama, harga diri
dari korban, menurut saya, harga diri dari korban pelecehan seksual itu justru terangkat ketika dia berani speak up gitu. Selama ini saya tidak pernah speak up, selalu diam dan menerima saja begitunya. Tapi ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya akhirnya saya kepercayaan diri saya semakin lama semakin turun, semakin tidak berani keluar, bahkan cuma sekedar bersosialisasi dengan tetangga, dengan saudara kandung saya sendiri saja itu waktu itu berat sekali gitu loh. Saya merasa harga diri saya sudah tercoreng gitu. Tapi ketika saya mulai pelan-pelan speak up seperti ini, ketika saya mulai menceritakan cerita saya ke online mental group yang saya punya waktu itu gitu, pelan-pelan saya justru akhirnya merasa bahwa oh iya, harga ternyata saya berharga gitu loh, bahwa saya dicintai, bahwa bahwa menjadi korban itu bukan berarti harga diri saya hilang. Saya rasa kapasitas saya untuk menjawab pertanyaan ini baru sampai situ saja. Mohon maaf kalau misalnya belum bisa memuaskan untuk para penanya. Silakan Kak Lisa kalau misalnya mau menambahkan. Silahkan Kak Lisa kalau mau menambahkan. Oke, eh terima kasih. Memang Mbak tadi banyak pertanyaannya kepada Juna ya tentang terkait dengan ini pengalaman sendiri terhadap pribadi tentang itu. Ya, kalau beberapa referensi yang saya baca juga memang kalau untuk bagaimana proses resiliensi itu bisa terjadi atau bagaimana kemudian akhirnya para korban penyintas kekerasan seksual laki-laki ini kemudian bisa survive itu sangat sifatnya sangat individualis, beda-beda juga, agak cukup beragam. Ya, tapi umum ya tadi yang seperti yang Arjuna sampaikan juga ya. Ternyata banyak yang dapat itu dari komunitas, mengikuti join komunitas yang terkait dengan isu itu satu ya. Karena ada narasumber saya kebetulan juga dari itu, taunya dia bagaimana kemudian terbuka pikirannya, karena dia hadir dengan apa dengan orang-orang yang kemudian dengan isu ini mereka tidak apa ya tidak mengeluarkan narasi-narasi apa namanya narasi diskriminasi gitu ya. Oh masa cewek kayak gitu enggak, tapi kayak bagaimana ruang-ruang aman itu muncul dari kelompok-kelompok komunitas-komunitas atau teman-teman terdekat kemudian memang aware dengan isu ini. Jadi juga saya juga punya pengalaman, punya teman itu mau cerita itu dengan saya karena dia tahu kalau saya concern dengan isu ini satu dan juga tidak akan menghakimi dia sebagai korban. Jadi ada trustnya dulu terhadap orang-orang tertentu ya. Atau yang kedua dia akhirnya juga menemukan apa namanya bisa survive itu ketika tadi ya ketika dia mengikuti forum-forum atau bercerita secara anonim atau bukan konseling tapi secara anonim ya tadi ya yang dilakukan. Tapi untuk apa? Untuk kembali menyadarkan dirinya kalau dia itu berharga, kalau dia itu manusia, kalau dia itu juga bagian dari komunitas yang berharga dalam kehidupan masyarakat, yang bisa kemudian harus yang layak untuk kemudian diterima lagi secara publik. Dan memang prosesnya sekali ya. Ada juga yang berdasarkan spiritual misalnya juga ada juga yang begitu. Jadi memang cukup beragam ya. Bagaimana kemudian proses resiliensi korban ya, bagaimana kemudian mau kemudian survive, bagaimana mungkin awal tahapnya itu tahap pengakuan dan menyadarkan dirinya. Ya, bagaimana kemudian dia menyadari apa itu kemudian kekerasan seksual, apa yang tidak, dia korban ataupun tidak gitu. Proses itu memang butuh proses yang panjang. Dan memang dari beberapa narasumber saya memang banyak kejadiannya waktu itu saat mereka masih berusia anak gitu, usianya usia anak, kemudian sadar, kemudian baru itu mulai di usia-usia kemudian mereka sudah lebih tahu lebih dalam ya. Dia perjuangan dengan rasa malu stigma, saya rasa ini sangat kompleks ya. Kemudian bagaimana supaya tidak mendapatkan aib, bagaimana supaya orang-orang itu survive mendukung, padahal mungkin kalau dalam kasusnya Juna dan beberapa kasus yang lain itu ada yang salah satu korbannya itu juga mendapatkan kekerasan pemerkosaan di asrama itu ya, kasusnya sama. Tidak didukung oleh keluarganya untuk melaporkan karena nanti akan ribet. Karena konstruk itu bekerja itu sangat luas. Ya, akan apa orang tua pun bahkan merasa ini aib kalau ditahu ini malah tambah ribet nanti. Mungkinnya begitu. Lembaga hukum, keluarga, masyarakat lingkungan sekitar yang tidak support
mempengaruhi kita untuk kemudian membungkam kita untuk kemudian mau melaporkan. Nah, ini memang perjuangan panjang untuk proses ini, apalagi sampai ke payung ke lembaga-lembaga terkait ya. Mencari dukungan terdekat, berjalan secara masif atau fokus kepada pemulihan diri, saya rasa itu menjadi prioritas ya. Ketimbang mungkin harus ke secara langsung dan sebagainya yang kemudian tidak siap korbannya untuk menerima karena tidak karena ternyata dunia belum berpihak secara tegas untuk kekerasan seksual baik itu perempuan maupun laki-laki. Tapi memang PR-nya cukup banyak sekali. Tapi untuk pemulihan saya rasa itu memang perlu orang-orang khusus, orang-orang dekat atau mungkin lembaga. Saya rasa lembaga-lembaga yang khusus dengan ini juga cukup banyak. Terima kasih juga tadi Kak Ana Amalia ya. Dari mana tadi ya Firman? Nah itu saya tadi agak tidak terlalu jelas mendengarnya. Dari mana? Yayasan Dari Pomin. Oh ya, memang saya tadi juga sudah sampai di awal ya, Kak Mbak Ana ya, bagaimana data itu pun yang terlapor itu kan hanya yang terlapor. Datanya itu sangat besar ya, tapi ya tidak terlaporkan karena banyak hikmah dan itu bisa jadi catatan penting ya kalau misalnya di yayasan sudah ada datanya itu ya, mungkin perlu bisa saya akan cross check ke sana gitu ya untuk secara lebih detail ya Kak Ana boleh ya. Nanti untuk bisa sharing untuk melihat itu semua secara lebih kelar dan itu konteksnya Jogja ya. Oke. Terima kasih sudah memberi insight yang sangat berarti ya bagi kita untuk melihat ini secara lebih detail lagi ya. Kemudian ya kalau data-data memang kayak gunung es ya, kalau ini kuburan bumi ya. Ya memang karena memang tidak terlapor. Kasus kekerasan perempuan angkanya tinggi itu karena memang banyak udah mulai kesadarannya sudah cukup besar sehingga mampu melaporkan dan kasusnya sudah cukup beragam. Laki-laki terlaporkan biasanya kasusnya lebih berat. Yang lain-lain pelecehan di kelas kayak gitu-gitu biasanya tidak terlaporkan begitu. Jadi angkanya, nah lagi-lagi kekerasan seksual itu bukan angka ya, tapi bagaimana kita melihat ini sebagai suatu isu yang harus kita stand with mereka yang mengalami kekerasan seksual. Terus juga sekalian ya Firman, Mbak Dijeng, Ibu Diajeng atau Mbak Diajeng nih ya. Iya, kita akan sharing, doakan semoga segera publish tulisannya ya Kak Mbak Diajeng ya, soalnya proses dan memang tantangan riset ini emang agak sulit. Saya juga membutuhkan orang-orang yang bersedia untuk menjadi narasumber, butuh orang-orang ya seperti salah satunya Firman kemarin mau menjadi jalan untuk mencari data karena memang kasus ini biasanya kalau di perempuan mengkaji tentang laki-laki, mereka korban ini kan tidak merasa nyaman apalagi tidak kenal sehingga saya membutuhkan bantuan. Jadi memang tantangan risetnya ini cukup pelik dan memang membutuhkan waktu yang lebih panjang. Dan terima kasih Kak Faisal tadi yang sudah berkenan kalau berkenan untuk sharing dengan kita, sangat merasa bersyukur sekali dan berterima kasih sekali kalau memang masih mau berkenan bersedia ya Firman mungkin bisa di follow up nanti. Mungkin itu saya rasa cukup Firman. Terima kasih teman-teman semua. Sukses selalu menjadi bagian dari menjadi orang-orang yang peduli dengan isu ini. Semoga kita bisa survive ketika mengalami hal tersebut dan bisa sharing membangun komunitas yang ruang-ruang yang aman bagi kita semua. Terima kasih Firman. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah bertanya, yang sudah menanggapi serta memberikan insight-insight baru. Saya tidak bisa sebut satu persatu ya, teman-teman yang sudah hadir, baik dari Uin Kalijaga, dari DPC Jatim, UGM, ICRS, Yakum, Suara Disabilitas Tangerang, dan masih banyak lagi dari Samin juga, ada dari UY serta Focolare Movement yang selalu keep in touch dengan Rumah Gender juga terima kasih banyak sudah hadir gitu ya. Untuk kesimpulan saya tidak bisa memberikan kesimpulan apa-apa, biarlah diskusi ini menjadi diskursus kita semakin memperkaya kita dalam melihat perspektif dari segala macam kasus dan berbagai macam perspektif korban ya, karena setiap kasus itu unik, setiap perjalanan itu bermakna dan setiap kisah dan nilai moral yang kita dapat adalah sesuatu yang berharga. Begitu teman-teman. Untuk sesi terakhir kita bisa foto itu bersama teman-teman yang berkenan dan memberikan konsennya, silakan untuk open kamera gitu ya untuk kita berfoto sebagai dokumentasi. Silakan. Rizik bisa dibantu untuk slide 1. Ya, kita foto dulu. Ini agak kering ya bibirnya karena ini ya teman-teman. Ini udah jam-jam rawan gitu ya. Jadi biar kita lihat lagi segernya, kita open kamera gitu.
Sudah? Sudah bisa? Sebentar ya teman-teman ya. Oke, kita mulai dari slide 1. 1, 2, 3. Slide kedua, 1, 2, 3. Sebentar teman-teman. Oke, terima kasih semuanya yang sudah hadir. Gimana? Oh, mohon maaf teman-teman, ada sedikit kendala teknisnya. Kita ulang satu kali lagi. Oke, kita ulang lagi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih teman-teman. Mohon maaf ya ada berbagai macam kendala karena kita mungkin agak amat menyelenggarakannya. Terima kasih. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Silakan teman-teman bisa warahmatullahi meninggalkan wabarakatuh. Zoom-nya. So Terima kasih. Salam ya. Iya.